Ia lalu melihat keluar jendela dan melihat anaknya sedang menggorok burung gagak di halaman rumah. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Akhirnya series Prison Break sudah tamat. Nah, kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film. Libur dulu lah ya, bahas series yang lumayan melelahkan. Kali ini Mimin akan membahas film bergenre horor yang berjudul The Closet, di mana film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang selalu diabaikan ayahnya karena ia terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga akhirnya anak tersebut mencari hal yang menarik bagi dirinya. Bagaimana kehororan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene film ini diawali dengan menampilkan rekaman mengenai kumpulan orang-orang yang sedang melakukan sebuah ritual pengusir setan. Terlihat dukun tersebut berhasil menarik perhatian dari hantu tersebut. Dan ketika musik berhenti, sang dukun menghampiri sebuah lemari yang terbuka dengan sendirinya. Terlihat ia sedang mencoba untuk bermediasi dengan penunggu di lemari tersebut. Tetapi tiba-tiba saja dukun tersebut mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan tak lama ia menyayat lehernya sendiri yang membuat seluruh orang histeris. Lalu scene berpindah pada seorang ayah dan anaknya yang akan berpindah ke rumah baru mereka. Sang anak terlihat sangat murung dan berdiam diri. Lalu ayahnya mencoba untuk membujuk dengan berkata jika rumah baru mereka itu tenang dan udaranya sangat bagus. Sekeras apapun ayahnya mencoba membujuk, anak itu tak kunjung membalas perbincangan ayahnya tersebut. Ketika mereka sedang melaju, ayah dari anak tersebut yang bernama Sang-won memberhentikan mobilnya setelah ia melihat beberapa ekor burung mengerubungi sesuatu. Lalu akhirnya ia keluar dari mobil dan mengeceknya. Ternyata itu adalah burung gagak yang sedang memakan seekor rusa yang telah mati. Sedangkan di sebelahnya terdapat ibu dari rusa tersebut yang melihat anaknya dimakan oleh burung. Ketika Sang-won tengah melihat kejadian tersebut, anak yang bernama Ina justru keluar dari mobil dan pergi ke tengah hutan. Sang-won melihat hal itu, ia lantas pergi mencari anaknya ke tengah hutan dan ternyata ia menemukan anaknya sedang melihat rumah besar yang menjulang di tengah-tengah hutan. Lalu Sang-won berkata jika itu adalah rumah baru miliknya. Lalu Ina pergi ke rumahnya dan diikuti oleh Sang-won. Sang-won langsung membereskan rumah baru miliknya. Ia lalu pergi ke sebuah ruangan dan melihat ke arah jendela. Banyak kerumunan burung gagak mengitari rumah mereka. Dan ketika ia sedang memandang lebih dekat, tiba-tiba muncul seekor burung gagak menghantam jendela hingga membuat kacanya retak. Hal itu sontak membuat Sang-won terkejut hingga ia terjatuh. Sang-won mencoba bangkit dan ia langsung melihat retakan kaca yang disebabkan oleh burung gagak itu. Ketika ia memandanginya, Sang-won langsung teringat kejadian di mana keluarganya mengalami kecelakaan yang menyebabkan ibu dari Ina meninggal dunia. Flashback itu menyebabkan gangguan panik Sang-won kambuh, hingga ia harus meminum obat daruratnya. Scene berpindah pada waktu jam makan malam. Seperti biasa, Sang-won terus mementingkan pekerjaannya yang membuat Ina pergi ke kamar dan hanya menonton cuplikan video ulang tahunnya bersama ibunya dulu. Terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara Ina yang dulu dengan Ina setelah kematian ibunya. Ina yang dulu bukanlah Ina yang sekarang. Ina dulu sangat aktif bahkan periang, tetapi setelah kejadian tersebut, Ina menjadi pribadi yang lebih pendiam, bahkan terhadap ayahnya sendiri. Ketika ia sedang asik menonton videonya, ia tiba-tiba mendengar sebuah ketukan pintu. Awalnya Ina menduga itu berasal dari pintu, tapi ternyata ketukan itu berasal dari lemari miliknya. Ina pun mencoba mengecek lemari miliknya, dan ketika ia membuka lemari tersebut, lemari itu hanya lemari biasa. Tetapi ketika ia menyingkirkan salah satu bajunya, muncul sosok yang tak terduga di belakangnya. Ina pun menyadari keberadaan sosok itu, dan ia lalu berteriak sangat kencang, hingga Sang-won ayahnya pergi menghampiri. Ketika Sang-won pergi ke kamar anaknya, justru Ina sedang tersenyum dan ia berkata jika ia tidak berteriak dan semua baik-baik saja. Merasa ada yang janggal, Sang-won pun mencoba mengecek kamar milik anaknya dan Ina langsung pergi menutup lemarinya.
Lalu Sang Won bertanya tentang boneka yang sedang Ina pegang. Boneka yang lusuh dan kotor. Ina menjawab jika ia mendapatkan boneka itu dari lemarinya. Lalu Ina meminta izin menyimpan boneka tersebut karena ia ingin berbicara dengan boneka itu. Sang Won pun mengizinkannya dan ia kembali pergi. Keesokan harinya Ina terlihat sudah mulai aktif ya bun. Dan ia lalu berkata pada ayahnya jika ia suka rumah ini dan berteman. Apa maksud kata dari berteman ini? Sang Won tak menyadari hal itu dan ia justru menyukuri jika anaknya menyukai rumah baru mereka. Lalu ia pun berangkat kerja. Setelah Sang Won telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pulang sembari membawa boneka baru untuk anaknya. Ia pun bergegas pergi ke kamar Ina. Tetapi ia justru kembali melihat keanehan setelah ia mendengar anaknya yang tengah berbicara dengan seseorang. Sang Won pun dengan cepat membuka pintu kamar anaknya dan ia melihat Ina sedang menutup sebuah buku setelah ayahnya masuk. Sang Won berkata jika ia ingin berbicara dengan Ina terkait pekerjaannya. Lalu Sang Won melanjutkan perkataannya dengan berkata kalau ia tengah mengerjakan suatu proyek museum dan ia meminta Ina untuk tinggal bersama bibinya terlebih dahulu selama 2 bulan. Sebenarnya Ina mencoba untuk mengerti dan ia bertanya bolehkah aku ikut? Tetapi hal itu tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena lingkungan pekerjaannya tidak baik baginya. Hal itu membuat Ina kembali murung dan marah pada ayahnya. Lalu Sang Won pun memilih untuk memberhentikan pembicaraannya dan memberikan boneka baru untuknya. Ketika hari sudah malam, Sang Won masih bekerja dan terlihat ia sedang melanjutkan penggambaran konstruksi museum yang akan digarapnya. Tetapi ketika ia sedang fokus, ia mendengar Ina sedang memainkan biola miliknya yang sangat keras hingga membuat ia kehilangan fokus. Ia pun lalu pergi menghampiri kamar anaknya dan ia melihat Ina sedang tertidur. Jadi, siapa yang main biola tersebut? Akhirnya Sang Won meninggalkan kamar Ina setelah ia melihat kalau anaknya sedang tidur. Tetapi ketika ia akan meninggalkan kamar anaknya, lemari tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Lalu Sang Won mencoba untuk menutup lemari tersebut. Setelah ia menutup lemari itu, ternyata pintu lemari terbuka kembali. Akhirnya ia mencoba untuk mengecek dan ketika ia melihat ke dalam pintu lemari tersebut, muncul seorang wanita, pucat dan membawa sebuah pisau. Ia lalu menggorok lehernya sendiri tepat di hadapan Sang Won. Dan ternyata hal itu merupakan mimpi dari Sang Won saja. Ia pun dengan cepat terbangun dari tidurnya. Ketika ia terbangun, ia melihat gambaran konstruksinya sudah tersobek-sobek. Ia pun lalu pergi ke kamar Ina untuk menanyakan hal itu. Tetapi yang ia lihat justru bonekanya yang baru saja ia belikan sudah rusak tak beraturan. Dan biola milik Ina sudah rusak serta terdapat banyak goresan. Ia lalu melihat keluar jendela dan melihat anaknya sedang menggorok burung gagak di halaman rumah. Setelah kejadian itu, Sang Won terus-terusan merasakan keanehan. Kali ini ia melihat anaknya yang mulai berani membantah perkataan ayahnya hingga ia membentak. Sang Won merasa kelelahan hingga ia menyewa seorang pembantu rumah tangga untuk mengawasi anaknya sementara ia bekerja. Tetapi sepertinya ia menyewa pembantu rumah tangga yang salah, karena pembantu itu justru berulah semaunya di rumah milik Sang Won. Hingga pada akhirnya ia merasakan keanehan yang sama pada rumah tersebut setelah ia melihat seekor ikan di dalam gelas susu milik Ina. Merasa ada yang tak beres, ia pun komplain pada Sang Won dan berkata jika ia berhenti dari pekerjaannya. Kesendirian Ina justru membuat sebuah kesalahan besar bagi ayahnya. Karena Ina mulai didekati oleh dimensi luar. Di tengah badai dan hujan yang besar, ia mendekati lemari miliknya. Setelah ia mendengar ajakan untuk bergabung bersama mereka, Ina pun mendekat dan tak lama lemari terbuka. Lalu Ina ditarik oleh mereka. Respon cepat diambil oleh ayahnya. Sang Won langsung menyebar seluruh berita tentang anaknya yang hilang, hingga ia harus mengecek satu persatu jenazah di rumah sakit. Berita dengan cepat menyebar hingga ke seluruh pelosok negara Korea. Awak media mencoba mengasumsikan jika Ina bukan menghilang, karena ada kasus yang sama dengan kehilangan Ina. Sang Won tak berhenti begitu saja mencari anaknya. Ia lalu pergi ke kamar Ina dan melihat buku musik milik anaknya. Ketika ia sampai pada halaman terakhir, ia justru menemukan sesosok gambar mengerikan di buku musik milik Ina. Matanya langsung tertatap tajam pada lemari milik Ina. Ketika ia akan membuka lemari milik anaknya, tiba-tiba saja bel rumah berbunyi.
ia kedatangan seseorang yang menyamar sebagai tukang reparasi internet. Tetapi bukannya mereparasi internet, ia justru mengeluarkan sebuah alat untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik. Pria misterius itu terus mendeteksi seluruh rumah milik Sang-won, sehingga ia memasuki kamar milik Ina, dan alat deteksinya menunjuk pada lemari milik Ina. Ketika pria itu sedang berada di kamar Ina, petugas asli dari pihak internet justru datang, dan Sang-won langsung menyeret pria misterius yang berpura-pura sebagai tukang reparasi internet itu keluar. Tetapi pria itu menjelaskan jika ia bisa membantu Sang-won untuk mencari Ina. Ia menjelaskan secara spesifik bagaimana Ina menghilang, serta menyebut sebanyak 32 anak yang telah hilang sejak tahun 1998. Hal yang sama seperti apa yang Ina alami. Dan sang pria itu langsung membuka kedoknya. Ternyata ia merupakan pengusir setan teratas di Korea. Pria tersebut lalu memberikan berkas dari kasus-kasus anak yang telah hilang selama 10 tahun. Dan Sang-won menemukan gambar yang mirip dengan gambar yang Ina lukis. Dukun tersebut kembali memperlihatkan cuplikan video ibunya yang sedang mencoba berinteraksi dengan hantu dalam kasus kehilangan anak yang sama. Tetapi bukannya percaya, Sang-won justru menyebut jika hal itu merupakan hal yang konyol. Ia lalu mengusir dukun itu dan dukun tersebut mengalah lalu pergi. Sebelum ia pergi, ia berkata, "Bagaimanapun akulah satu-satunya orang yang percaya jika Ina hilang. Karena orang lain mengira justru Sang-won lah yang telah membunuh anaknya sendiri." Mendengar hal itu, Sang-won pun berubah pikiran hingga akhirnya ia menyewa dukun tersebut untuk menyelamatkan anaknya. Sang dukun tersebut mulai melakukan seluruh caranya dengan menyeting alat-alatnya hingga ia bisa memantau pergerakan dari kamar milik Ina. Setelah memantau agak lama, akhirnya cara dari sang dukun tersebut berhasil. Mereka mendapatkan reaksi dari makhluk halus tersebut dan Sang-won mendengar suara Ina yang sedang memainkan biolanya. Tetapi ketika mereka sedang memantau lemari yang terbuka, tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang sangat melengking hingga membuat telinga mereka kesakitan. Mereka lalu kembali ke dalam kamar milik Ina dan melihat jika boneka yang sudah ia mantrakan rusak. Mereka lalu mengganti metodenya dengan menggunakan boneka milik Ina, diolesi dengan sedikit darah. Situasi berjalan cukup lama, dukun tersebut tertidur dan menyebabkan Sang-won memantau sendirian. Tetapi kejadian justru datang ketika ia sendirian. Ia melihat sesuatu yang aneh pada kamera yang dihadapkan pada kamar Ina. Ketika ia sedang memantau kamera tersebut, kamera itu tiba-tiba mati dan mau tak mau Sang-won mengatasi masalah tersebut dengan mencolokkan kembali kabel kamera yang terputus. Ketika ia sedang mereparasi kamera tersebut, ia mendengar suara Ina memanggil namanya di dalam kamar. Sang-won yang penasaran akhirnya membuka kamar Ina, tetapi ia tak menemukan apa-apa di sana. Sang-won semakin penasaran. Ia lalu membuka lemari milik Ina dan ia menemukan boneka yang sudah dioleskan darah berpindah tempat ke dalam lemari. Dan tiba-tiba saja pintu tertutup sendiri dan beberapa hantu mulai muncul menyerang dirinya. Ketika hantu-hantu tersebut hampir saja menyerang Sang-won, sang dukun menyuruh dirinya untuk menutup matanya. Lalu sang dukun menginstruksikan Sang-won agar melakukannya apa yang ia katakan. Karena terlihat banyak sekali hantu anak kecil berada di kamar milik Ina. Sang dukun mulai menginstruksikan Sang-won agar pergi keluar dari kamar tersebut sesuai arahannya. Ketika dukun tersebut sedang menginstruksikan Sang-won melalui kamera, tiba-tiba saja seluruh kamera yang dipasangkan pada kamar Ina mati mendadak, yang menyebabkan dirinya tidak bisa memantau keberadaan Sang-won. Melihat hal itu, sang dukun mengambil tindakan dengan mencoba menghampiri Sang-won. Tetapi ketika ia baru saja beranjak dari kursinya, ia langsung berhadapan dengan hantu anak kecil yang diduga sebagai hantu yang membawa Ina pergi. Hantu itu langsung menyerang sang dukun dan sang dukun menginstruksikan Sang-won untuk segera keluar dari kamar tersebut. Sang-won mulai mencoba untuk keluar, tapi tiba-tiba saja alarm dari jam yang ia pakai berdering yang menarik perhatian dari hantu-hantu tersebut. Ia panik dan langsung membuang jam miliknya ke arah yang berlawanan untuk mengalihkan perhatian para hantu. Setelah para hantu teralihkan, ia lalu berlari ke arah pintu yang sayangnya ia tak bisa langsung membuka pintu itu dan kembali menarik perhatian hantu-hantu tersebut. Tetapi beruntung kejadian itu tak lama dan Sang-won berhasil keluar dari kamar milik Ina. Sementara itu dukun yang menangani kasus ini justru masih terus mencoba menahan serangan dari hantu. Ia lalu mencoba melemparkan pisau sembari membaca mantra-mantra yang ia hafalkan. Sayangnya cara yang ia lakukan tak mempan dan justru malah membuat hantu anak kecil tersebut semakin murka. Sang-won yang telah berhasil keluar dari kamar Ina, dengan segera ia menghampiri sang dukun. Tapi ruangan itu terkunci.
Dan ketika ruangan itu terbuka dengan sendirinya, sang dukun keluar bersimbah darah dan terlihat pisau tertusuk di perutnya. Dengan cepat ia membawa si dukun ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di tengah-tengah masa kritis, si dukun mengucapkan satu nama, yaitu Myung-jin pada Sang-won. Sambil menunggu kesembuhan dari sang dukun, Sang-won pun mulai mencari nama yang sang dukun katakan, dan ia menemukan berkas milik dukun. Ia lalu menyadari jika ada sesuatu yang sama dengan anaknya. Ya, boneka yang dipegang oleh Myung-jin merupakan boneka yang sama ketika Ina memperlihatkan boneka yang ia suka pada ayahnya. Dengan cepat, Sang-won mulai mencari informasi terkait Myung-jin dengan menggali informasi pada seseorang yang berada dekat rumahnya. Orang tersebut memberikan informasi jika ada seorang ayah yang kehilangan anaknya tinggal di Shandong. Lalu Sang-won pun pergi ke tempat tersebut. Sementara itu di rumah sakit, si dukun didatangi oleh ibunya lewat mimpi yang ia alami. Tiba-tiba ia mengalami kejang dan tak lama ia terbangun dengan sendirinya. Di sisi lain, Sang-won berhasil menemui ayah dari Myung-jin yang terlihat sangat misterius dan tentunya pendiam. Lalu Sang-won menjelaskan alasannya mencari keberadaan Myung-jin. Tetapi sepertinya hal itu merupakan hal yang sensitif bagi ayah Myung-jin dan dirinya menyuruh Sang-won untuk pergi. Tetapi justru Sang-won menunjukkan boneka milik Myung-jin. Melihat boneka tersebut, ayah dari Myung-jin langsung merebutnya dan ia membakar boneka milik anaknya sendiri sambil berkata, "Aku tidak akan mati di sini." Ketika ia sudah membakar bonekanya, tiba-tiba saja pintu tertutup dan sebuah pintu lemari terbuka beserta keluarnya hantu Myung-jin. Dan seketika ia langsung diserang oleh hantu anaknya sendiri. Ia terlihat digantung oleh sebuah tali. Sedangkan di luar, Sang-won mendengar suara berisik dari dalam ruangan. Dan ketika ia membuka ruangan tersebut, tiba-tiba saja ayah Myung-jin menyerangnya dan mencoba untuk membunuhnya dengan mencekik. Scene lalu flashback ke belakang di mana scene ini menceritakan awal mula kematian dari Myung-jin. Ternyata Myung-jin bukanlah dibunuh oleh hantu, melainkan dibunuh oleh ayahnya sendiri di dalam lemari. Setelah ayahnya sangat frustasi karena ia memiliki hutang di mana-mana. Sebelum ia membunuh anaknya sendiri, ia pun membunuh terlebih dahulu istrinya. Cukup tragis juga nih. Kita mengetahui mengapa hantu Myung-jin mencoba untuk mengajak anak-anak yang terlihat kesepian karena tak mendapatkan perlakuan selayaknya anak oleh orang tuanya sendiri. Akhirnya tak lama, sang dukun datang dan menyadarkan ayah Myung-jin dari kesurupannya. Setelah ia sadar, ayah Myung-jin berkata, "Tolong aku." Tetapi tiba-tiba ia tertarik oleh sesuatu dan masuk ke suatu dimensi lain di dalam lemari. Sang dukun dan Sang-won pun pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan pulang, sang dukun ingin Sang-won jujur terhadap perasaannya pada anaknya. Karena ia berkata anak-anak yang menghilang memiliki satu kesamaan. Mereka mungkin dianiaya oleh orang tua mereka atau melepaskan pergi. Seperti yang kita ketahui, jika Sang-won terlalu banyak mengalihkan perhatiannya pada pekerjaan daripada mempusatkan pada Ina. Sang-won menyadari hal itu dan ia memutuskan untuk meminta bantuan pada dukun tersebut untuk menemukannya dengan Ina di dimensi lain dan ia akan membawa kembali anaknya. Awalnya sang dukun menolak, tetapi setelah berbagai alasan yang Sang-won bicarakan, ia pun mengiyakan permintaan tolong tersebut dan ia mengadakan ritual untuk menemukan cara agar ia bisa melindungi Sang-won. Setelah sang dukun melakukan berbagai ritualnya, Sang-won lalu meminum beberapa pil obat serangan panik miliknya agar ia bisa satu frekuensi dengan dunia Myung-jin. Semuanya telah siap, Sang-won lalu masuk ke dalam lemari. Sementara sang dukun melakukan ritualnya di luar. Tak lama, Sang-won pun merasakan serangan paniknya dan lalu ia pun mulai berada di dimensi lain. Sang-won lalu keluar dari lemari dan ia melihat kamar Ina yang sudah berbeda 180 derajat. Baru saja ia beranjak keluar, tiba-tiba pisau sudah terbang ke arahnya. Ia pun lalu kabur keluar dan di luar, ia kembali mengalami gangguan setelah ayah dari Myung-jin datang mencekiknya. Serangan tak henti-henti Sang-won alami. Kali ini ia diserang oleh istrinya sendiri yang sangat marah karena Sang-won membiarkan Ina berada di dimensi sana. Hampir saja ia terbunuh, beruntung sang dukun berhasil menyelamatkannya dengan menambahkan mantra-mantra. Istrinya tiba-tiba berubah menjadi Myung-jin yang sangat murka hingga ia bisa membuat portal agar hantu-hantu bisa masuk ke dunia nyata melewati lemari milik Ina. Sementara sang dukun mencoba terus melindungi Sang-won.
Sangwon masih berusaha untuk mencari keberadaan Ina di sana. Lalu ia tiba pada sebuah taman di mana banyak sekali anak-anak yang sedang bermain dengan gembira. Tetapi ketika Sangwon datang, anak-anak tersebut berubah menjadi sosok yang mengerikan dan mulai menyerang dirinya. Sangwon terseok-seok setelah mendapatkan beberapa luka. Ia akhirnya menemukan Ina sedang bermain biola. Sayangnya ia dihadang kembali oleh Myongjin yang mengingatkan Sangwon jika dirinya lah yang ingin Ina berada di sini. Benar, memang dahulu Sangwon berniat untuk mengirim Ina ke camp area untuk anak-anak. Sangwon meminta maaf dan memohon pada Myongjin untuk mengizinkannya mengambil kembali Ina. Tetapi Myongjin tak mengizinkannya, dan ia pun mulai menyerang Sangwon. Mengetahui situasi genting, sang dukun melepaskan gelang warisan ibunya agar ibunya mau membantu Sangwon yang sedang diserang oleh Myongjin di dimensi lain. Akhirnya, ibu dari sang dukun menyamar sebagai ibu dari Myongjin. Dan seketika Myongjin kembali menjadi anak yang manis menangis di pangkuan ibunya. Tetapi tak lama ibunya tiba-tiba menghilang. Myongjin masih menangis. Sangwon lalu mendekatinya dan ia meminta maaf atas perbuatan orang tuanya terhadap anaknya. Ia lalu memeluk Myongjin dan sang dukun berkomunikasi padanya agar segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya setelah meminta maaf pada Myongjin, ia mencari dan mengambil kembali Ina dan berhasil kembali ke dunia nyata. Setelah Sangwon berhasil mengambil kembali anaknya, sang dukun menutup pintu dimensi antar ruang dan ia melihat Myongjin sudah bersama ibunya. Shin lalu berpindah pada Sangwon dan Guru Hun yang sedang menjemput Ina di sekolahnya. Terlihat sekarang Sangwon lebih memberikan perhatian pada anaknya dan Ina kembali menjadi anak yang aktif. Tamat. Nah, gimana? Seru nggak nih filmnya? Bagi teman-teman yang mau request film selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Segitu dulu untuk video kali ini. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.